bisa. Karena kebanyakan anak-anak yang gangguan kecemasan tuh hal sekecil apapun dipikirin, even keinjek semut. Curhat dong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Apipah di Curhat Dong. Ayo. Oke. Jadi kali ini Apipah ditemenin sama Pak Akbar dan juga Pak halo. Dirijar lagi. Halo. Ketemu lagi. Oke. Oke, jadi kita kali ini tuh bakal bahas yang lagi hits di anak-anak zaman sekarang. Apa itu? Apa itu? Kayak tentang mental health. Mental health. Kesehatan mental. Kesehatan mental, karena kayak entah kenapa anak-anak sekarang tuh sepeduli itu tentang mental health gitu. Sampai yang ada self diagnosis sendiri dan lain-lain. Tapi kalau menurut bapak-bapak di sini, mental health tuh sebenarnya sepenting apa sih? Mental health. Kira-kira mental health dulu deh. Apa kira-kira ya? Kira-kira kayak gitu. Kalau mental itu kan ada dua kata tuh, ada mental sama health. Si mental kesehatan dari mental si yang merasa dia ada kesulitan ya dalam dirinya, kira-kira entah dia terlalu berpikir banyak, misalkan hal-hal kecil, bahkan dia kepikiran kayak aduh hari ini aku ada salah apalah misalkan, atau kayak belajar misalkan melihat teman-temannya bisa jawab, dia kepikiran kayak kok aku seorang nih sendiri nih yang nggak bisa jawab. Nah kan gitu tuh, kira-kira kayak gitu ya salah satu kasusnya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, mungkin waktu zamannya bapak ya, waktu dulu kan kita nggak tahu tuh yang namanya mental health itu apa sih. Nggak ada tuh waktu zamannya dulu tuh. Itu kan boomingnya tahun ya kira-kira 3 tahun sekarang lah kira-kira ya. Jadi kalau dulu bahkan bully dan segala macam itu belum sampai sekarang ya. Se-booming itulah Iya, istilahnya. Itu taunya bule aja. Iya, taunya bule. Di kantin. Tiba-tiba kenyang aja. Jadi kayak gitu. Jadi kalau bapak menanggapinya melihat anak-anak zaman sekarang itu mengalami kesulitan di mentalnya atau mental health tadi, dan dia mendiagnosis dirinya sendiri, itu lucu jadinya. Iya sih. Ya, karena dengan senormalnya orang gitu dari kecil sampai dewasa dan seterusnya, mungkin kita waktu zamannya bapak ya, itu nggak ada yang tahu oh aku gangguan mental kan nih atau gimana. Ternyata kan tapi selamanya, entah itu waktu dulu bulian atau merasa kepikiran sendiri, merasa kurang sendiri, terbentuk karakter jadi sampai serang gitu. Tapi untuk zaman sekarang gimana ya, kayak dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health, padahal belum apa-apa nih ya. Dikit-dikit depresi, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini, terus self tugas harm. kebanyakan, pusing ya, padahal segala macam seperti itu kan lucu tuh jadinya. Kok bisa-bisanya, tapi kan kira-kira kayak kalau bapak menanggapinya mental health itu untuk zaman sekarang itu terlalu berlebihan. Dia merasa Lebay gitu lah. iya, jadi lebay jadinya. Padahal itu belum sampai tahap gangguan mental kan itu ya. Gangguan mental kan kalau zaman dulu tuh kayak ya orang gila. Orang gila yang udah nggak bisa berakal lagi ya itu gitu. Nah, itu baru gangguan mental gitu. Baru bisa dibahas dan segala macam. Jadi dia kalau di garis bawahnya nggak didiagnosis diri sendiri gitu. Atau dari temennya. Nah, terus itu biasanya lingkungan mempengaruhi itu. Kayaknya kamu mental health deh. Kayaknya kamu depresi. Kayak kamunya depresi deh. Atau kebanyakan yang nggak perlu dikerjakan kamu kerjakan. Kira-kira kayak gitu.
kebiasaan sih emang kayak self diagnosis lah kayak gitu, kayaknya stres dikit depresi, stres dikit kayaknya aku takut ini anxiety dan lain-lain. Kayak anak muda sekarang tuh kayak semudah itu buat menafsirkan. Tapi ketika mereka dibilang mereka salah, kayaknya kamu nggak inian deh. Kamu kalau misalnya mau tahu kamu depres atau kamu punya kayak mental health yang bla 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 yang lainnya, ya harus cek ke orang yang benar-benar paham. Gitu. Terus tuh Pak, kalau misalnya nih kita benar-benar ibaratnya mengalami yang namanya mental health, misalnya depresi, anxiety, or something like that, terus self-harm gitu. Kira-kira tuh gimana sih kayak tips gitu dari Bapak? Kira-kira gimana nih buat kita anak muda tuh nggak self-harm? Karena kebanyakan putus cinta, tangannya digores pakai pisau. Sedih banget. Sampai Atau naik motor ngebut gitu. Udah ketabrak ya. rasanya kayak mau hilang dari dunia. Yang paling sering lah Bapak juga lihat tuh makan banyak, tiba-tiba habis dari stres capek, udah aku makan banyak karena aku senang waktu makan. Lalu penyakit kolesterol tinggi, baru muda sudah kolesterol dan segala macam kan. Sakit jantung. Iya, sakit jantung belum apa-apa. Gugup terus. Padahal kita kan masih nggak bisa tuh handle itu ya. Jadi pertanyaan tadi kan kayak gimana nih kira-kira semisalkan merasa ada anxiety ataupun ada merasa gangguan mental tadi. Bilangnya gangguan mental ya. Karena kalau mental health tuh bahasa Inggrisnya gitu loh. Kalau bahasa kitanya gangguan mental tadi. Kalau misalkan menanganinya pada gak ribet ya menurut Bapak ya. Karena yang bikin sebuah pemikiran, yang bikin kita jadi kepikiran kita salah dan segala macam, atau kita panik dan segala macam itu kan kita kembali ke kitanya ya. Cuman ada faktor-faktor luar yang bikin nambah permasalahan tadi, yang itu harusnya itu nggak sedalam itu kita merasa gangguannya atau permasalahannya, tapi kita malah kepikiran jadinya. Apalagi zaman sekarang tuh yang bikin mungkin ya menurut Bapak jadi anak zaman sekarang tuh jadi agak lebay, sedikit-sedikit mental health dan segala macam, itu ada faktor yang paling jelas itu di sosial media. Iya sih. Itu sangat berpengaruh banget. Mungkin ya, contoh misalkan harusnya ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok. Nah, tuh biasanya tuh di dalam situ tuh banyak banget yang bisa bikin kitanya atau anak tadi kepikiran macam-macam. Contoh misalkan, ini berdasarkan fakta juga ya. Jadi di lapangan itu Bapak ada teman juga, dia cerita tuh sampai dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. cerita aja tuh Apa tuh? ya, cerita aja macam-macam, semuanya diceritakan. Karena dia setelah ya kayak seminar jadinya ya, kayak kita nih lagi ngobrol segala macam. Kalau dibikin podcast tuh sudah berapa episode tuh, ada part-partnya. Cuman ya tadi ada beberapa hal yang harusnya diceritakan dan ada yang tidak perlu, atau ada yang harusnya diobati, ada yang harusnya ini bukan harus diobati, emang nggak perlu karena itu bukan luka gitu loh kadang. Jadi ceritalah panjang banget sampai jam 3 pagi. Tapi karena dia mendiagnosis diri sendiri, lalu karena dia cerita, karena dia sampai jam 3 pagi ditemenin ngobrol dan segala macam, dia akhirnya rilis, stress release jadinya. Dia jadi ringan kepalanya apa segala macam. Karena udah dikeluarin tadi. Karena dia dikeluarkan. Dan ya tadi faktornya macam-macam, ada sosial media dan segala macam, sama juga temennya. Jadi cara menanganinya itu kita harus bisa memilih yang baik. lingkungan, teman. Terutama teman curhat. Iya, teman curhat. Curhat yang bukan menambah pikiran kita Iya. gitu kan, tapi dia kasih solusi. Iya, yang cari solusi, bukan kelihatannya baik. Kelihatannya baik nih, kayak oh nggak apa-apa, oh iya Kak. Ya misalkan nih si orangnya ini sudah kepikiran macam-macam, kayak misalkan masalah kerjaan, misalkan bekerja tapi dia merasa kayak kurang
oke, terus misalkan ada pemikirannya, misalkan dia mau nikah segala macam ya, atau ada tujuan lagi mau stepnya mau kuliah lagi misalkan, tapi sambil kerja kepikiran uangnya kurang dan segala macam, lalu cerita sama teman tadi, bagaimana ya aku nih mau kuliah tapi kok uangku kurang, lalu dia kepikiran. Ketika cerita sama temannya, itu kan kepanikan diri sendiri sudah ada. Ketika cerita sama temannya malah yang ini yang agak miss kadang. Gak apa-apa, kamu kerja aja dulu. Ya, misalkan mencarikan solusi di awal oke. Tapi makin lama nawarin kerjaan yang di luar dari hal yang tersebut. Misalkan ya dia kerjanya sudah oke, misalkan kerjanya buka stand cappuccino cincau misalkan. Tapi ketemu teman yang mohon maaf ya, mungkin ada kerjaan yang lain. Tiba-tiba buka stand sabu. Iya, mungkin kalau nggak terlalunya bukan sabu ya, tapi bisa apa ya? Pak. Iya. Banyak sih kalau di kepala karena sebetulnya karena kita jadi hidup di zaman sekarang tuh kan macam-macam nih pekerjaan yang kurang oke gitu. Kurang oke. Yang kurang oke ya. Agak membelok. Ya, yang berbahaya gitu ya. Jadi entah awalnya takut sih pada bahas jadi, tapi ya anggaplah misalkan kalau zaman sekarang tuh ada apa ya, takut sih lebih Gak usah dibahas kalau gitu. ya, cuman kayak ya pokoknya ada beberapa hal kerjaan yang kurang oke gitu. Disuruh sama temennya ngasih saran biar cepet nih dapat uangnya, biar kamu nanti kuliah. Nah itulah lu kepikiran dan segala macam. Kalau misalkan lagi masalah cinta-cintaan itu paling sering tuh. Misalnya nih sudah tahu gak baik misalkan, terus malah temannya ini harusnya membantu kan, harusnya ceritanya membantu untuk mencarikan solusi, tapi malah mendorong supaya awalnya kasihan lah ini kamu ini dan segala macam, tapi makin ujung karena si yang anxiety yang kepikiran tadi atau yang merasa khawatir dengan dirinya tadi itu, aku tuh gimana lah, habis akal sudah si temannya nih ngasih cara, terus kayak ya udah nih gak apa-apa deh kamu kayak gitu, terusin aja. Walaupun saya suka gitulah pemikiran sesuatu itu dalam yang dasar-dasar itu, cuman untuk urusan yang kayak ini, yang kayak urusan ya yang gak penting-penting menurut tapi kan menurut orang kan penting. Untuk anak sekarang penting, anak-anak jadi sekarang. Sebenarnya kan orang yang mengalami ini dia sebenarnya nggak kenal sama dirinya sendiri, itu nggak kenal, dan itu cukup fatal kan, sehingga dari kecil kita tuh nggak pernah diajarin tentang kamu itu siapa, apa, kamu kenal dirimu itu apa, maumu itu apa, sukamu apa, dan yang bikin kamu sakit itu apa. Nah sehingga kamu bisa kasih rambu, lalu nggak terlalu masuk kemana-mana liar, akhirnya lepas ya, jadinya. iya, Lalu kepikiran kesana kemari. Kayak kurang bisa lah ibaratnya membatasi diri sendiri gitu loh. Terus tuh nih kebanyakan anak-anak yang ibaratnya punya mental health, mereka tuh selalu ngerasa aku di dunia ini aku sendiri, aku nggak punya orang yang ibaratnya tuh adalah di samping aku terus. Kebanyakan orang tuh kayak gitu. Yang kebanyakannya lagi, mereka padahal punya banyak orang yang ada di sisi mereka, tapi mereka tuh kayak nggak sadar orang itu ada, kayak orang yang di samping mereka tuh udah kayak aku ada loh buat kamu, tapi kok kamu nggak nganggep aku, dan mereka tuh kayak aku sendirian gitu loh. Itu gimana tuh buat mereka yang merasa seperti itu agar mereka ibarat itu menyadari lah ada orang yang ibaratnya tuh support mereka gitu loh. Sebenarnya nggak ada orang pun kita bisa hidup sendiri, cuman ya memang ada orang itu lebih bagus, dan kita harus selalu menyadari bahwa orang di samping kita itu akan bantu kita gitu kan lah. Cuman tadi kan kadang-kadang dia sendiri nggak percaya dengan orang-orang yang di samping dia, ataupun dia pernah punya pengalaman gitulah, teman yang di sampingnya ternyata dia nggak kasih solusi apapun juga, aku percuma cerita sama dia,
kesini aku cerita salah, kesini aku cerita salah, bisa jadi begitu. Nah untuk kita yang di samping-sampingnya, ya kita harus memahami orang dengan baik dulu, terus masuknya juga pelan-pelan gitu kan. Lah kadang-kadang banyak orang yang suka dengan cara keras gitu, dikasih taunya langsung wah sedar gitu kan lah. Ada juga yang harus pelan-pelan, kalau enggak ya dia nggak mau lagi. Yang penting kalau dari saya ya itu biasanya semisalkan ada orang yang tadi sudah sangat-sangat anxiety ya namanya, sudah sangat-sangat memikirkan dirinya sendiri aja tuh, dipikirkan yang sebetulnya seperti itu, karena dia sampai di lingkungan sekitar pun dia sadar. Selain dia memikirkan kepanikannya atau hal yang membuat dia kepikiran banget nih, aduh ya tadi kayak Pak Deli kan cerita sini salah, padahal ada nih teman itu pada membantu atau keluarga dan segala macam tuh sebetulnya bantu dia gitu biar nggak stay di situ. Iya, cuman dia rasa itu nggak nyelesain aku karena dia pengennya solusinya instan. Iya, bisa instan. Terus kenapa juga jadi dia kepikiran solusi instan? Karena udah sangat lelah dengan kondisi tersebut. Tapi kadang-kadang udah dikasih tahu nggak mau nurut. Nah, ada gitu. Atau ada juga yang sudah dikasih tahu nurut, tapi nggak enak. Ya, itu bisa ada kayak gitu. Karena kebanyakan anak-anak yang gangguan kecemasan tuh hal sekecil apapun dipikirin, even keinjek semut itu overthinkingnya bisa iya kayak semua dipikirin. Kayak sebenarnya apapun itu kembali ke diri sendiri. Kalau misalnya kita mau sembuh ya di diri kita sendiri, kayak ayo stop gitu loh. Terus nih banyak kan penyebab dari mental itu mungkin bullying dan lain-lainnya, atau juga faktor lingkungan keluarga yang ibarat kita tuh broken home. Terus tuh mereka tuh sering banget mungkin ada orang-orang yang merasa sakit hati dengan dikatain, ih kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak berguna. Nah itu tuh gimana buat kayak kita tuh ibaratnya menyemangati diri lagi untuk bangkit gitu loh. Supaya nggak stuck di bulian dan di kata-kata tadi ya. Apalagi Pak Deli aja. Jadi gini, ada orang bodoh, ada orang pinter gitu kan. Ini pemahaman Bapak ya. Tapi nggak ada urusannya sama ilmu. Bodoh di ilmu, pinter di ilmu nggak ada. Bodoh sama pinter tuh disikap. Contoh gini, orang pinter dia akan bersikap begini. Dia akan bagi ilmunya, dia dengerin orang, dia akan kasih tahu orang bila orang menurut pemahaman dia salah dalam memahami sesuatu ilmu. Lalu dia kasih masukan dan lain-lain. Nah, orang bodohnya dia adalah dia bilang orang pintar yang ngasih tahu dia, sok pintar. Nah begitu. Jadi bodoh itu ada di sikap. Jadi kalau kamu dikatain ya kamu bodoh, enggak, kamu dalam sebuah pelajaran atau apapun itu kamu semua punya sisi kepintaran masing-masing dan nggak bisa dibilang bodoh dalam hal otak. Makanya bilang waktu itu kamu pintar, semua orang pintar, cuman bodohnya itu di sikapnya. Dalam menyikapi itu, contoh kalau ada orang kritik kamu gitulah, lalu kita itu kalau kita pintar, kita akan anggap orang ini sayang sama aku, dia mau kasih tahu aku sesuatu. Tapi kalau bodoh, sikapnya bodoh kan, ini orang sok tahu kan, marah dia kan, akhirnya kan marah. Itu bodoh namanya. Ini tidak sadar dengan dirinya sendiri sebetulnya. Kadang sepaham Bapak ya, itu kalau orang makin pintar tuh, semisalkan ya tadi koneknya sama sikap, semakin orang tuh makin pintar, tapi attitude-nya minim, tidak dilupakan karena saking serunya belajar nih, saking pintar banget, jadi bodoh dia. Nanya terus kayak melihat temennya yang stabil nih, yang dia pelajarannya oke dan segala macam, tapi dia tahu bersikap itu seperti apa. Karena sikap itu juga belajar secara tidak langsung, ya cuman lebih sulit, tapi lebih sulit bahkan. Terlihatnya padahal tidak terlihat, bahkan tidak diajarin mungkin beberapa, sampai di sekolah pun kadang jarang dinotis sikap dan segala macam. Tapi karena seringnya cuman belajar, dengan belajar otak kita lebih bagus dan segala macam.
oke, benar, Bapak setuju aja. Makin pintar tuh makin bagus aja. Karena kita kan kayak bawa bekal itu makin banyak. Tapi penggunaan bekalnya seperti apa? Itu harus dari sikap tadi. Kalau misalkan attitude-nya bagus, sikapnya bagus, dia punya pengetahuan walau sedikit bahkan, itu akan terlihatnya lebih oke, lebih nyaman, entah di lingkup yang seperti apapun kayak gitu, daripada dia pintar terus dia nih kayak tadi contoh ya, kayak dia bilangnya karena dia merasa pintar terus ngatain temennya nih yang belum sampai pengetahuannya segitu, kamu nih bodoh, gini aja nggak bisa dan segala macam, sombong jadinya. Sedangkan yang tadi yang orang dikasih tahu, dia diem aja karena dia paham, oh kalau aku pintar aku nggak mungkin kayak gini nih secara tidak langsung. Tapi ya tadi anggapannya bisa jadi dua, kalau dia sudah memahami karakter dia sendiri bahwa itu tidak baik, dia tidak akan meniru seperti itu, bahkan tidak ada di hati itu ingin balas dendam. Iya, karena dia pinter. Karena dia sudah tahu, sudah dari sikap, attitude dan segala macamnya dia tahu. Oh ya udah nih, emang aku belum bisa sampai sini. Ya udah, tinggal belajar. Kalau sikap, apalagi sudah pintar, dia merasa lebih tahu. Ya, misalkan si yang tadi orangnya nyaut nih, misalkan aku dibilang bodoh segala macam, bodoh, disautin. Tapi kan ini. Tapi dia nggak nerima nih, yang si paling pintar banget tadi. Salah kamu tuh, harusnya kayak gini. Dah, habis tuh, sudah kelihatan. Oh, siap. Sekarang yang keras kepala, yang lebih pintar tadi kan, karena dia merasa pintar banget nih dan segala macam. Tapi sekali yang orang ngasih masukan balik, aku pahamnya sampai sini loh ya. Misalnya 1 sampai 10 dia bisa nih yang pintar. Yang ini cuma 1 sampai 5. Tapi aku sampai 1 sampai 5 nih, aku sudah tahu sampai sini. Berarti kan kamu nggak bisa. Berarti kamu di bawah aku nih. Nah, kan di situ dari kepintaran. Tapi dari sikap. Kalau orang lihat yang tadi, yang 1 sampai 5 sama yang 1 sampai 10, karena yang 1 sampai 5 bisa menahan dengan sikapnya, jadi dia lebih orang lebih terlihatnya lebih kayak, kenapa tuh orang tuh marah-marah terus? Yang ini dia 1 sampai 5 aja tapi dia santai aja gitu. Yang penting dia bisa. Yang penting dia tahu gitu. Nggak perlu yang ahli, pinter banget tapi nggak ada akhlaknya. Sama yang pinter standar aja. Tapi dia punya akhlak yang oke sih. Karena kalau cuma pintar doang ya tadi skillnya oke. Cuman penerapannya bagaimana? Jadi buat yang merasa otaknya diberi kekurangan gitu daripada yang dibilang pinter tadi lah secara otak, ya kamu ya kuat-kuatin di sikapmu tadi, dan itu ditonjolkan dengan baik, karena itulah yang nunjukin bahwa kamu pinter sesungguhnya gitu. Pak, ada pertanyaan Pak. Oke. Tolong komentar Pak. Boleh. Boleh. Silakan admin 1. Ya, dibacakan. Oke. Lagi dibacain. Cara pemulihan hati akibat cedera sliding ekspektasi gimana Pak? Wah, sliding ekspektasi. Sliding. Berarti apa itu ya? Sliding ekspektasi, ada yang tahu? Bola tuh sliding. Tuh. Sliding ekspektasi. Kalau bayangan Bapak tuh berarti ada harapan. Kan Yang ekspektasi terlalu harapan. tinggi gitu kan? Tiba-tiba di sliding. Oh, Dipatahkan. iya. Gitu ya kira-kira. Ya, cara pemulihan cederanya gimana? Oh, cara pemulihan cederanya kira-kira. Akibat sliding ekspektasi. Oh, ini beliau nih orang nih misalkan dia udah begini harapannya ini tiba-tiba ada yang teman matahin langsung. Gitu ya. Tuh termasuk mental health juga lah berarti lah. Nah, oke. Cedera dong habis di sliding. Iya, kira-kira 6 bulan pemulihannya gitu kan. gimana? Udah masuk Kan keyakinannya. cederanya ekspektasi. Iya. Ya, Harapannya berarti putus. Ikut ke mental health juga. Contohnya kira-kira contoh kasus sliding ekspektasi tadi gimana tuh kira-kira? Mungkin ada lah di kolom komen tadi dituliskan. Contohnya dia berekspektasi mendapatkan Jimin. Oh, Jimin. Oh iya ada Tiba-tiba ada di akun gosip Jiminnya punya pacar. Nah, kan sliding ekspektasi namanya. Aduh. Putus harapan gitu lah. Putus harapan. Harapan lagi sama Jimin. Masya Allah. Kalau gitu sama Jimmy aja. Bisa pakaiin. Enggak ya.
Oh, Dede bisa atau Soalnya nih soalnya agak halu. Itu harus kayak Tapi banyak anak sekarang ya begitu ya. Suka sama artis ini, Korea jauh. artis ini. Suka sama Brad Pitt, misalnya masih Brad Pitt tuh Iya, sekarang. suka sama kayak kalau angkatan temen gue tuh kayak suka sama Lee Min Ho. Oh ya sama Lee Min Ho. Sarukan, Rano Karno. Jungkook. Ada. Jungkook. Bahkan sampai ke Banyak. kartun padahal. Nah, sampai kartun, kayak sampai ke kartun. anime Nah, itu yang bingung ya, zaman Gojo. sekarang. Oh my god. Oh ya. Iya, yang zaman sekarang itu aduh, Iya, apa tuh bawah tuh? Bisa dijelaskan? apalah. Oh, One Piece, karakter One Piece. Suka Nah, sama tuh. karakter Ada Naruto. karakter cewek Jepang, yang Iya. kartun-kartun gitu. Masya Allah, kasihan. Ya, nah mungkin ekspektasi tadi cara pemulihannya. Berarti kan pertanyaan di sini kan soal cara pemulihan kita belum balas ke sana ya. Jadi kalau misalkan ya kadang agak relate, ada yang nggak relate juga sama bapak atau sama saya ya. Itu kadang kalau ditanyanya ke saya, mungkin salah satu cara pemulihan paling cepat itu dengan cara bodo amat. Amat bodoh. Iya, kasihan si amat. Iya, bodo amat. Itu paling mudah banget menurut saya ya. Karena pengalaman dari hal yang misalkan nih, tiba-tiba contoh pengennya kuliah, misalkan kan siswa nih, pengennya kuliah di satu universitas nih, aku mau masuknya UI misalkan. Gak mungkin nih gitu temannya. Ya, nggak mungkin kamu ini tolak segala segitu macam. aja. Dan ternyata emang nggak mungkin ternyata. Iya. Kan kejadiannya sliding ekspektasi nih. Iya. Cuman bisa masuk universitas lokal misalkan. Terus dia pikiran, padahal aku pengen banget ke sana. Temanku, aku janjian sama temanku nih beberapa misalnya masuk UI, ada yang masuk sana. Terus dia ketinggalan di sini. Cara nyembuhinnya tadi, yang pertama bodo amat. Ya, mungkin jawab Terus di kampus lokal kan takutnya Ah. nggak dapat kerjaan. Iya, Oh kayak enggak, banyak juga kerjaan Kan melimpah. tadi kan kalau kampus ternama kan wow. Wow, Oh kayak iya, keren lulusan banget kampus nih. ternama loh. lulusan Tapi Jawa. kadang-kadang yang masuk kampus ternama ini cuma cari nama aja juga. Nah. Nggak belajar bener-bener juga. Nah, Keren. Iya, itu udah modal keren aja. Iya. Kelihatannya. Habis lulus ditanya sesuatu tentang pelajaran di kampus, nggak tahu juga. Waduh. Kalah juga yang main lokal. Ya mungkin yang pertama kalau menurut Bapak ya atau saya pribadi, misalkan siswa nih ada anak-anak yang ekspektasinya mau nanti kuliah contohnya, yang pertama itu harus bodo amat. Ya mungkin sesimpel itu aja kalimatnya. Tapi kalau misalkan caranya gimana Pak biar bodo amat nih bisa diterapkan? Ya. Jadilah bodoh. Ya. Betul. Iya. Sama bodoh aja. Pokoknya Karena ini kan bukannya merasa bodoh itu kita merendahkan diri kita, tapi kita kayak mungkin kapasitasku emang segini. Beberapa faktor bisa mematahkan atau misleading sebuah ekspektasi tadi. Ya. Jadi kayak misalkan harusnya aku bisa nih, tapi ternyata beberapa faktor yang menyleding tadi, entah dari pertemanan kan, entah dari lingkungan, ekonomi dan segala macam. Ada beberapa hal yang harusnya itu sudah dipahami sebelum kita berekspektasi. Kita sebelum berekspektasi itu kita emang tahu dulu bisa atau tidak, mungkin atau tidak. Walau sebetulnya di dunia ya kita nih bilangnya nggak ada yang nggak mustahil gitu ya, pasti bisa aja semuanya. Yang penting usaha dan segala macam. Dan harusnya dia ini Bang Ban. Contoh ya. Bapak suka sama seorang yang cantik banget gitu. Nah, itu kamu harus bisa ngukur. Itu mungkin nggak atau orang gitu tadi. Terus kamu itu sesuai nggak sudah sama dia gitu kan? Artinya harus realistis juga. Jadi jangan cuman jadi mimpi tanpa apa ya? Tanpa kamu ada punya pijakan nanti ya itu akhirnya. Iya. Kadang ada juga bilang kayak gini ya. Ngambilnya dari Panji Pragiwaksono bilang gini. Ini kamu sudah ada punya mimpi, anggaplah kamu kayak di kapal. Berangkat nih dari tepi laut, ada tujuan. Berangkat aja dulu. Berangkat karena
cuman modal kapal terus nggak ada perlengkapan yang dibawa nih, persiapan, terus ketika di tengah laut udah ya tadi mengejar ekspektasi tadi, kita lupa seharusnya aku bawa senter, seharusnya aku bawa pelampung, seharusnya aku bawa palu, Bawa paku, makanan. kayu, makanan segala macam. Tapi karena saking excitednya lupa nih apa yang harus aku bawa. Harus memantaskan diri sama Iya, cita-citanya. harus disesuaikan, bukan mematahkan kita ya, tapi kita bukan harus cita-cita tinggi. real dengan keadaan. Tadi misalkan itu jalurnya laut, kita tahu ini laut, berarti kita harus macam-macam di bawah, ada pelampung dan segala macam. Tapi ketika kita tahu itu jalurnya jalan lurus doang, kita tahu ini tujuan kita dikit lagi, tinggal lurus doang, ya ambil. Kita sudah tahu perlengkapannya, bahkan tidak perlu perlengkapan apa-apa, yang penting kita mau ngambil resiko tadi. Kalau perlu bikin misi gitu lah. Mau ke Jakarta nanti kita naik apa sehingga di sini makan apa, planningnya banyak sudah. Nah, kalau bisa sebelum kita berekspektasi Ya, tadi. sehingga ketika orang sliding dari kiri kita bisa ke Tidak kanan. bisa ada backupnya gitu ya. Misalnya tadi sudah bawa kapalnya hancur, ada skoci, Iya. turun lagi, nyebrang lagi. Ada sebelum berekspektasi tadi. Ya kira-kira kayak gitu. Iya. Cuman kalau cara mengobatinya tadi ya caranya bodo amat. Bodo amat. Mau kondisinya lagi sekarang misalkan Ih, Akbar nggak lulus itu, Pak ya. Iya, Bodo aduh. amat. dia paling kepikiran aku pusing, ya, misalkan kayak gitu ya. Aku lelah, ya, misalkan kayak gitu. Iya. Capek sendiri jadinya. Kalau misalkan kita bodo amat kayak, ayo sudah, karena bodo amat, berarti aku emang belum cukup sampai sana. Ya udah, apa yang bisa aku lakukan lagi? Iya. Ada move Jangan lagi. patah semangat. Iya. Ini doang nih yang bisa nih. Ya gitu kan, kayak gitu kayak sayang waktu yang ada dan segala macam. Itu sih kalau dari saya. Yes. Intinya tuh boleh berekspektasi, tapi ketika kita berekspektasi untuk ibaratnya kita merealisasikan itu, kita perlu usaha lah istilahnya gitu ya Kak Iya, Pak. betul. Seandainya terus kita nggak dapat apa yang kita inginkan, setidaknya kita maksimalkan apa yang kita dapatkan. Nah, Pinter, makanya nggak salah ya. sambungnya ya tadi sambil jalan tadi ya, misalkan di jalan tiba-tiba kita sesat di jalan misalkan atau habis perlengkapan, lihat sekitar kira-kira ada resource apa lagi yang bisa kita ambil. Kayak tadi kita mau tujuan kayak Pak Dil tadi bilang ada yang jalannya ditutup sini, ya udah kita jalan yang lain gitu, menuju yang kesana juga. Kalau mungkin ya Makanya biar perencanaan tuh perlu banget. Jadi kalau bisa ya tadi sebelum kita sliding ekspektasi kita sudah menyiapkan lebih dulu. Terus kita sudah siap ketika kita berekspektasi, kita sudah siap semuanya. Ekspektasi ini sudah diperhitungkan akan di sliding, sudah diperhitungkan akan ada alur yang bermasalah sebelum kita jalan, sebelum kita menuju ke ekspektasi tadi. Ya, jadi sudah siap sebelumnya. Misalkan aku gagal nih, apa lagi plannya? Jangan cuma satu itu aja. Kasihan jadinya. Ketika gagal, stres, capek, dan segala macam. Jangan jadi kuda, pakai kacamata kuda gitu. Nah, biar diarahkan aja. Iya. Terus. Ada lagi? Terus nih apa ya, kalau misalnya di sekolahan tuh penyebab lainnya dari anak-anak punya mental health adalah masalah body shaming. Misal dia kekurusan, gendutan dan lain-lain. Kayak semua orang kan mungkin kayaknya hampir semua orang beranggapan penampilan tuh penting. Oh, oke. Gimana tuh? Sebenarnya nggak masalah. Jadi contoh ya, gendut itu jelek, kurus itu jelek. Jadi yang mana yang betul? Nggak ada. Dia itu berdasarkan tren. Zaman dulu, zaman Renaissance gitu kan, wanita-wanita yang gendut semakin cantik. Itu wanita tercantik di zaman itu, ya kan? Yang kurus-kurus nggak laku. Nah, tiba-tiba berubah ke zaman tahun berapa ya, lupa. Di Inggris itu wanita-wanita yang rata gitu ya, hampir kayak laki-laki. Itu yang cantik-cantik. Nah, yang bodinya bagus dan gendut-gendut nggak bagus. Tiba-tiba sekarang ada yang putih yang cantik gitu kan. Terus pernah ada zaman yang hitam itu yang cantik, sampai-sampai penyanyi Indonesia yang internasional itu Nikah keluar. bukan hitam-hitamin Mukanya. badannya. Karena zaman itu
yang hitam itu dianggap cantik. Sekarang kembali lagi ke Korea-Koreaan, yang glowing, putih jadinya glowing, itu yang cantik. Jadi kamu ngikutin yang mana, repot. Iya sih, kayak lebih kayak be yourself aja lah. Iya, jadi Menjadi kalau diri ada sendiri. teman ngeledek kamu tentang body shaming, ya aku cantik menurut versi aku, dan pasti ada ya, pasarnya, pasti ada yang suka, ada, gitu aja. gitu kan. Iya. Lagi? Iya lah, terus kan. Ada pertanyaan dari luar? Nggak ada? Oke. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang ibaratnya mengalami mental health, terus semangat dan semoga teman-teman bisa dengan cepat mengatasinya. Just be yourself dan pokoknya kalian semua yang terbaik dengan versi kalian semua. Mungkin kita di podcast kali ini di sesi curhat dong sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.